Mas sudah share ya? Ada yang hadir di ano. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang saya hormati Pak Kapus Dr. Takdir, ada juga manajer akademik Dr. Asti, dan mungkin Ibu Dekan juga kita undang juga beliau sebagai dekan dan juga sebagai koordinator mata kuliah, para calon koordinator barangkali ya, koordinator dan calon koordinator, karena SK-nya kan belum ada. Eh, Pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih sudah hadir semua untuk rapat persiapan pelaksanaan MDU ya, mata kuliah dasar umum dan mata kuliah dasar khusus PPDS SP1 dan
SP2 semester genap tahun ajaran 2025 dan 2026. Eh, Sebelum jadi hari ini, insya Allah saya memaparkan dulu sedikit latar belakang, kemudian nanti Dokter Asti akan mendetailkan. Jadi saya awali di sini evaluasi akademik untuk PDS. Yang pertama tentunya permasalahan ya. Kita berangkat dari masalah, kemudian nanti akan kita cari solusinya. Kelulusan tepat waktu, saya tulis di sini masih rendah, 62%. Meskipun sebenarnya progresnya sangat baik dalam 4 tahun terakhir, kita berangkat mulai dari 14% menjadi 62%. Jadi progres yang luar biasa, meskipun ini masih di bawah standar 80%. Dan sebenarnya kita harus patok 100% ya kelulusan tepat waktu, bukan cuma 80, karena 80 sebenarnya itu adalah standar minimal akreditasi. Kita target 100% lah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah publikasi kita juga yang lalu kita ingat tidak wajib publikasi, kemudian wajib publikasi tapi di nasional saja, kemudian berubah lagi nasional terakreditasi. Kemudian yang terakhir kita mengadopsi untuk harus publikasi Scopus. Meskipun memang lebih banyak di Q3, Q4. Saya hitung Q1, Q2 itu masih sekitar 5%. Dan kita ingat persis bahwa kita masuk red flag ya, padahal kualitas penelitian S3 maupun PPDS sangat baik. Cuma ya kendalanya itu tadi buru-buru ya, karena lambat proposal, atau ada yang sudah lama proposal tapi penelitiannya juga tidak jalan dengan berbagai permasalahan. Sebenarnya kita sudah atasi ini dengan membuat peraturan rektor yang agak lambat juga keluar. Dijanji saya intens menghubungi rektorat Ibu Fani, insya Allah akan mulai berlaku di semester akhir ini. Yang lain masalah kompetensi tentu kita masukkan juga ini sebagai evaluasi ya. Kita harapkan kompetensi lulusan kita bisa bersaing bukan cuma di Indonesia tapi karena sekarang adalah era globalisasi, terutama di tetangga kita yang Malaysia dan juga apalagi Singapura itu luar biasa kan bidang kedokterannya, dan NUS juga merupakan satu yang terbaik di Asia mengalahkan Jepang. Yang lain saya kira ini masalah perundungan dan bullying perselingkuhan ini, meskipun banyak perubahan lah dan banyak sekali yang kita lakukan, Pak Kapus dan kita semua pimpinan dan tentunya KPS semua bekerja sama dengan baik. Dari pihak rektorat juga mengeluarkan aturan-aturan termasuk punishment yang berjenjang sehingga berkurang, meskipun tidak hilang sama sekali, masih sering Irjen itu turun karena masih ada kasus-kasus yang tetap ada, tapi saya kira. Nah, kemudian masuk kita ke fokus utama atau poin agenda hari ini, yaitu mengenai evaluasi MDU dan MDK dan perencanaan kita untuk bagaimana pelaksanaan MDU dan MDK ya untuk PPDS. Kita cantumkan di sini bahwa evaluasi bahwa kuliah MDU MDK itu sebenarnya kan diambil oleh dua jenjang spesialis ya, SP1 dan SP2, dan selama ini mereka masih bergabung. Padahal kan KKN-nya berbeda, tentu target pembelajarannya juga harus berbeda, outcome-nya juga OBE, outcome based education itu outcome lulusannya, CPL-nya pasti kan berbeda juga. Jadi sebelum kita dikritik baik oleh akreditasi asesor maupun yang internasional, kita melakukan evaluasi self assessment dan juga otokritik untuk memperbaiki ini. Kemudian kehadiran dosen dan mahasiswa tentu ini juga masih menjadi masalah yang tetap ada, meskipun tentu kehadiran biasanya bisa ditutupi, tapi yang nomor dua, kalau kita lihat ini rescheduling mungkin konsekuensinya ya. Meskipun apa di yang kami menjadi tim misalnya di imunologi itu kita punya apa kesepakatan di situ bahwa kita tidak boleh bisa merubah sequence. Jadi misalnya saya
karena ada kegiatan tidak bisa masuk kuliah, maka kita bisa bertukar eh, kuliah seperti itu. Jadi semua bisa membawakan topik supaya sekuensnya tidak terganggu. Yang lain ada keaktifan mahasiswa. Ini saya kira mungkin kita sama-sama merasakan ya bahwa mahasiswa itu banyak yang tidak fokus karena masalah utamanya adalah masih ada tugas bangsal. Dan ini waktu benchmarking, kebetulan kami sebagai asesor itu kalau ke ini juga menanyakan ya, bagaimana terakhir saya di UNAIR juga mereka menghadapi masalah yang sama sehingga solusinya itu adalah merubah metode pembelajaran. Jadi kalau kita tanya-tanya misalnya imunologi, saya bilang ini anak S1 lebih bagus menguasai. Padahal mereka sebagian sudah pernah juga mendapatkan imunologi baik yang masih sistem, saya kira rata-rata sudah sistem baru di sistem, yaitu sistem blok. Tapi tetap ya tentulah imunologi salah satu mata kuliah mungkin yang agak agak sulit mungkin dirasa dipahami, padahal saya kira imunologi ini basic science yang harus dikuasai. Ya ini sudah saya sebutkan ya masalah rescheduling kuliah sehingga sequence akan terganggu. Nah kemudian pertanyaan yang nomor 3 ini adalah apakah metode pembelajaran kita selama ini sudah sesuai untuk level SP1 dan SP2 karena kita gabung sebenarnya selama ini kan. Nah, kita tentunya disesuaikan dengan RPS. Apakah RPS yang kita susun itu sudah sesuai dengan yang berjalan? Itu kan menjadi pertanyaan. Begitu juga dengan asesmennya. Apakah asesmen yang kita lakukan itu sesuai dengan SP1, SP2 dan begitu juga yang tercantum di RPS. Kalau RPS misalnya sudah oke, apakah seperti itu kan kita sama-sama tahu mungkin ya asesmennya tentunya bukan hanya CBT misalnya, tapi lebih banyak ke tugas-tugas atau lebih fokus misalnya imunologi sesuai dengan apa itu penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Kita tidak berikan lagi seperti di S1. Kemudian mengenai ini angka ketidaklulusan mata kuliah dan juga nilai lulus. Saya mengikuti ini dulu terus terang banyak yang lulus dan lulusnya bagus-bagus. Meskipun terakhir kita mengatakan ya terutama imunologi ini saya banyak mau komentar yang lain mungkin disesuaikan saja bahwa kita tidak mau ini ya kita memberikan nilai yang tidak sesuai dengan performance mereka. Meskipun sebenarnya kalau kita melihat kembali ke nomor 1 ini bahwa mereka tidak fokus, mereka misalnya tidak lulus atau nilainya kurang bagus, sebagian adalah karena eh, bentuk penyajian kita itu masih mereka masih ada tugas bangsal misalnya kan. Nah ini yang saya sampaikan benchmarking eh, yang kita lakukan ya, baik ya secara tidak benchmarking langsung ini, tapi kalau kami sendiri misalnya sebagai asesor turun itu kita sudah tanya-tanya di FKUI, UGM, UNAIR, mereka menjalankan semua eh, MDU dan MDK-nya itu sistem blok. Dan kita juga sebenarnya sudah lama mau menjalankan ini. Terus terang, waktu itu kita tidak tahu kalau di tempat lain itu mereka sistem blok. Kita evaluasi sendiri dan mengatakan ini kayaknya lebih bagus ini. Dan tidak selama mereka menjalankan itu eh, tidak tidak ada tugas bangsal lah seperti itu ya. Karena kalau kita jalankan misalnya di siang kan kembali tadi kalau kita mau menjalankan ini sesuai dengan level SP1, SP2 yaitu levelnya sama dengan S2 dan S3 kan lebih banyak memberikan tugas-tugas dan tugas-tugas itu kan dikerjakan di setelah kuliah sampai malam hari. Jadi sebaiknya memang tidak ada tugas bangsal seperti di center-center lain. Nah, kemudian ya ini yang saya paparkan tadi ya, yang saya sudah sebutkan, ini perbaikan dari PPDS kita untuk lulusan tepat waktunya 62% sekarang, tapi dia berangkat dari 14% di tahun 2021. Kemudian ini hasilnya itu adalah ini hasil daripada monef ketat yang kita lakukan dari WR1 juga meminta ini laporan untuk yang merah ini yang lulus apa di luar tepat waktu untuk senantiasa dilaporkan. Ini juga kami sudah laporkan tadi mengenai ini mungkin saya skip saja. Kemudian ini yang kami sampaikan bahwa ada perubahan peraturan rektor yang insya Allah nanti di semester akhir ini itu akan berjalan. Eh, Masa studi juga kita reduksi sebenarnya dari
yang lalu itu 2N tambah 1 ya. Misalnya untuk SP1 itu minimal 7, maksimal 15 semester. SP2 minimal 4, maksimal masa studinya 9 semester. Nah sekarang 1,5 N ya, jadi lebih singkat. Nah, kemudian, nah ini mungkin saya skip saja. Nah nanti follow up meeting setelah ini, jadi agenda hari ini adalah memaparkan apa yang kemarin kami sudah bicarakan dengan Pak Kapus dan juga Dr. Asti mengenai rencana kita untuk menjalankan pembelajaran MDU dan MDK PPDS ini secara sistem blok. Kemudian yang khusus SP2 saya sudah bicarakan juga kemarin di diskusi, mungkin lebih tepat kalau dia digabung dengan S3 ya, karena dia selevel. Saya sudah bicarakan dengan Prof. Irfan. Nanti paling bagus sih sebenarnya kalau dia terpisah sendiri, tapi kalau dosennya terbatas mungkin kita bisa satukan seperti itu teknis pelaksanaannya. Tentu saja kalau pertanggungjawabannya kan tetap kelasnya itu terpisah dengan S3. Jadi minggu depan insya Allah setelah ini akan ada Pak Kapus akan mengundang para KPS untuk mensosialisasikan rencana sistem pembelajaran MDU dan MDK ini sistem blok. Kemudian setelah itu di weekend tanggal 7 dan 8 Februari kita akan mengadakan workshop persiapan dengan membicarakan dan penyelesaian RPS dan lain-lain yang perlu kita diskusikan. Setelah itu saya tampilkan ini data dari PPDS mengenai angka kelulusan ya. Bisa kelihatan mungkin ini agak kecil, saya lihat ini mungkin saya lupa kasih besar loh ini. Kasih besar Miki, bisa Ji. Oh, ini Ya. saya belum sempat. Nah kalau kita lihat ini untuk EPIT bervariasi angkanya ya, meskipun kalau kita lihat nilai A itu kurang ya, hanya 7. Jadi ini bukan persentase tadi lupa kita ini, tapi bagus juga sih memperlihatkan secara langsung absolutnya supaya kelihatan juga total mahasiswanya berapa. Jadi paling banyak itu di nilai B plus dan B ya. Dan tidak ada lulus semua gini. Nah, kemudian untuk yang etika mediko legal ini dari 223 semua lulus dan semua lulus A ya. Kemudian untuk biomol juga demikian, dari 185 peserta semuanya lulus A. Kemudian untuk administrasi kesehatan ini ya paling banyak nilai A, 25 nilai A, ada juga yang E 2 orang. Kemudian untuk genetika ini bervariasi juga nilainya. Ya nilai A yang paling banyak, kemudian tidak ada nilai E. Nah kemudian untuk imunologi ini bervariasi, jadi tetap A yang paling banyak, tapi ada juga yang mendapatkan nilai B minus dan E 9 orang ya, B minus 17. Untuk farmakologi dari 57 peserta mayoritas lulus A, hanya 2 orang yang yang tidak lulus ya. Mundurkan diri ya, saya memang lihat sama polanya di mata kuliah yang lain, ada yang. Nah, kemudian untuk filsafat dari 86 orang yang ambil semuanya lulus A. Nah, saya kira demikian mungkin sekilas kita perlihatkan. Tentu harapannya kita, apalagi ini mata kuliah, biasanya kan kalau
S2 dan S3 itu kalau dengan tugas-tugas misalnya dan lain sebagainya setara dengan SP1 dan SP2 harapannya tentu banyak dinilai A atau minimal A minus meskipun tidak menutup kemungkinan ya kalau mahasiswanya memang tidak sesuai dengan nilainya maksud saya tidak sesuai tetap kita memberikan nilai sesuai dengan hasil ujiannya. Cuma target kita kan sama dengan S2 dan S3 dan tentu yang kita harus ubah juga mungkin metode pembelajaran kita di samping dari mahasiswanya, sehingga mungkin kita harapkan metode pembelajaran sistem blok ini dan dia betul-betul fokus selama di awal di semester 1 itu sehingga hasil maksimal bisa kita harapkan karena harapannya kan MDU dan MDK ini merupakan mata kuliah basic yang bisa menunjang untuk pencapaian kompetensi selanjutnya untuk mata kuliah yang lain. Demikian mungkin setelah ini dilanjutkan untuk detailnya oleh Dr. Asti atau mungkin dari Pak Kapus ada juga yang mau disampaikan, akan. Ya mungkin sebelumnya kami sampaikan bahwa karena kita mengubah rencananya kita akan mengubah ke sistem blok yang akan berjalan dua minggu tentunya membutuhkan jumlah dosen yang lebih banyak ya sebagai satu tim mirip dengan di S1 sehingga kemarin kami sudah memplot beberapa dosen-dosen yang bisa bergabung di setiap blok mata kuliah MDU dan MDK tersebut ya meskipun mungkin masih terbuka untuk kalau ada usulan yang sesuai tapi kemarin kami juga menyusun sesuai dengan kompetensi misalnya filsafat yang mengajar di S1 kami masukkan di situ begitu juga dengan imunologi dan yang lain masukkan sesuai dengan diskusi kemarin dan mungkin masih terbuka untuk kalau ada usulan yang tambahan silakan Ibu Dekan. Iya, Assalamualaikum. Ya, ya, Saya hari ini sebagai dosen, jadi mendengar arahan dari bidang satu. silakan Pak Dokter Asti langsung Dek. Dokter Targi silakan dokter tadi yang kan presentasi. Ya kita ada 11.30 ada Ya, meeting lain. baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Manajer Akademik, dan para koordinator dan dosen dari mata kuliah MDU MDK ya. Eh, saya hanya ingin memaparkan hasil diskusi-diskusi kita kemarin untuk bagaimana kita mengubah atau melakukan modifikasi pola pelaksanaan mata kuliah dasar kita ini ke para mahasiswa PPDS. Mohon maaf sebenarnya ini adalah cita-cita sebelum saya juga sudah membayangkan bahwa model penyajian kita pada beberapa tahun ini seharusnya kita coba mulai modifikasi karena memang saat ini kita berada dalam proses percepatan masa studi. Kita berusaha untuk mahasiswa kita bisa lebih cepat atau sesuai dengan masa studi. Dan mungkin MKDU ini menjadi salah satu hal yang perlu juga memberikan peran ya sehingga waktu yang dimanfaatkan untuk ini bisa kita efisienkan lebih baik. Dan kemarin hasil diskusi menunjukkan bahwa memang dengan sistem blok ini ternyata kita bisa mencoba melihat ternyata kita hanya membutuhkan sekitar 10 minggu secara total untuk semua mata kuliah yang ada. Nanti saya akan sampaikan beberapa draft yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Intinya bahan hari ini juga nanti akan kami sampaikan ke para ketua program studi karena memang program studi sangat berperan di dalam bagaimana menjamin adik-adik residen kita ini kemudian bisa mengikuti pola yang baru ini ya terlepas dari pola yang lama karena pola yang lama juga akan memberikan peluang kepada para residen untuk bisa burn out dan sebagainya sehingga mudah-mudahan dengan pola yang baru ini kita bisa bersinergi dengan para ketua program studi untuk menjamin kepesertaan daripada residen baru yang mengikuti mata kuliah dasar ini bisa maksimal ya dan tidak terbebani dengan tugas-tugas yang lainnya dari program studi. Baik, slide.
Nah, ini mata kuliah yang kita miliki sebenarnya itu ada 11 kalau tidak salah ya. Kita punya mata kuliah ada 11, 9, 10 ada 10 mata kuliah yang kita miliki dengan total 19 SKS. Perlu kami sampaikan bahwa tidak semua mata kuliah ini kemudian diambil oleh semua program studi karena harus sesuai dengan kurikulum yang mereka susun berdasarkan standar nasional, dan kemungkinan juga nanti jumlah peserta daripada masing-masing ini juga akan mengikuti kurikulum-kurikulum baru yang akan dibuat tahun ini oleh para program studi. Sebagai informasi bahwa kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah KPT 2020, ada sudah 5 tahun lebih, dan sudah ada standar-standar nasional baru yang dimiliki oleh semua program studi, dan kami akan melakukan secara masif tahun ini untuk melakukan revisi kurikulum untuk membuat kurikulum baru yang sesuai dengan standar nasional dan juga tentu dengan sesuai dengan standar yang ada di Unhas. Nah, jadi kemungkinan mata kuliah ini akan nanti menjadi pertimbangan dari banyak prodi untuk melihat kembali atau melihat ulang yang mana yang menjadi bagian dari kurikulum mereka secara nasional. Nah, itu yang mungkin perlu kami sampaikan, dan bisa saja nanti kalau kita lihat mata kuliah ini kalau nanti semua prodi dari 20 alhamdulillah kita sudah di 28 prodi. Mudah-mudahan dua lagi ini akan keluar, jadi mungkin kita akan di 30 prodi. Nah, kalau umpamanya ada mata kuliah ini yang kemudian tidak ada sama sekali terpapar oleh SNP dari masing-masing prodi, saya kira kita akan tidak perlu menyajikan lagi. Walaupun saya yakin bahwa pada beberapa mata kuliah ini akan selalu ada dalam standar nasional dari masing-masing prodi. Nah, ini adalah koordinator yang kemarin kita coba susun ulang untuk memberikan beban masing-masing dosen untuk bisa bertanggung jawab pada masing-masing mata kuliah. Sehingga kalau kita lihat ini masing-masing mata kuliah memiliki koordinator yang tidak ada double ya, sehingga kita berusaha untuk mengoptimalkan ini, karena dengan sistem yang baru ini peran koordinator sangat penting ya. Karena untuk menjamin berjalannya pelaksanaan dalam 2 minggu ini pada setiap mata kuliah adalah menjadi tanggung jawab utama daripada koordinator. Apalagi tentu kita harus Mungkin melakukan dibesarkan perubahan Dokter Takdir. RPS dalam Dokter waktu Takdir dekat mungkin ini dibesarkan ini. untuk kita jadikan panduan dalam melaksanakan sistem yang baru ini. Slide. Nah, kalau kita lihat slide. Nah, kalau kita lihat ini jumlahnya, nah ini jumlah yang setiap tahun akan bertambah ini, karena kami punya mahasiswa dari hari ke hari itu semakin bertambah. Ya, kalau kita lihat tahun ini kita ada di 289 mahasiswa baru. Nah, ini tahun ke tahun juga akan bertambah. Eh, ini lebih cepat dari yang kami bayangkan, karena ketika kita membuat aula, kita membuat 115 seat, ternyata sekarang dengan membagi duanya itu pun ternyata tidak cukup. Nah, ini saya kira jadi tantangan ke depan juga nanti bagaimana kita menyesuaikan model-model pembelajaran kita. Nah, ini yang kalau kita lihat ada beberapa mata kuliah yang cukup banyak pesertanya ya. Kalau kita lihat biologi molekuler, etiko-mediko legal ya, kemudian epidemiologi klinik dan evidence base ya, kemudian metodologi penelitian dan biostatistik. Ini adalah mata kuliah yang cukup banyak ya, hampir semua prodi yang mengambilnya. Nah, ini adalah prodi-prodi yang mengambil mata kuliah itu. Dan kalau kita lihat memang beberapa mata kuliah ini selain diambil oleh semua prodi ya, ada beberapa mata kuliah yang hanya beberapa prodi saja yang tidak mengambilnya. Nah, ini ke depan nanti kita akan lihat lagi sesuai perubahan-perubahan kurikulum dari masing-masing prodi. Slide. Nah, ini kira-kira usulan kami dalam penyajiannya nanti, bagaimana kita melihat penyajiannya. Yang pertama adalah kita melakukan dengan sistem blok seperti pelaksanaan di mahasiswa S1. Jadi satu mata kuliah itu akan memiliki durasi waktu untuk disajikan dalam sistem blok ini. Akan ada 2 blok yang berjalan dalam setiap pekan, dan pertemuan itu hanya diatur dari setiap hari mulai pagi pagi 3 jam dan siang 3 jam.
Nah, kemudian kalau kita lihat nanti dari mappingnya, dalam satu minggu ada 2 blok yang berjalan. Jadi kalau umpamanya minggu pertama ini minggu pertama akan berjalan blok umpamanya nanti saya perlihatkan ada 2 blok, maka blok pertama itu akan berjalan di sesi pagi dan blok yang berikutnya akan berjalan di sesi siang. Jadi dosen hanya akan mempersiapkan waktunya di satu pagi saja atau di siang saja pada masing-masing blok. Nah, ini saya kira cukup baik juga karena kita punya waktu yang sudah jelas dalam durasi 2 minggu dan waktunya sudah jelas sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu itu tidak seperti selama ini yang kita harus mempersiapkan waktu selama 15 minggu atau 16 minggu. Nah, yang berikutnya adalah strategi pembelajarannya nanti kalau kami harapkan bahwa kita bisa menggunakannya blended learning. Karena mengapa ini kemudian bisa kita sistem blokkan? Karena kita berharap bahwa jam pelajaran yang kita maksudkan dalam 2 SKS itu adalah kalau 2 SKS adalah 90 jam pertemuan, 90 jam pembelajaran, kita hanya mengambil sepertiganya. Jadi 30 jam itu adalah pembelajaran secara mandiri, sepertiganya mengerjakan tugas dan hanya sepertiga yang tatap muka. Nah, ini yang akan kita optimalkan, sepertiga tatap muka ini yang akan kita optimalkan dalam sistem blok kita. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa model pembelajaran dengan case base yang mungkin selama ini juga sudah dijalankan, kemudian project based learning ya, appraisal yang banyak dilakukan di evidence base ya, itu yang kita coba aplikasikan semua sehingga sepertiga waktu pembelajaran yang kita masukkan dalam sistem blok ini bisa dioptimalkan. Jadi mahasiswa akan terpapar dengan dosen ketika sepertiga waktu itu, jadi dalam 2 minggu pada satu sesi setiap hari itu ya. Slide. Ya. Nah, ini mapping yang kita coba buat kemarin ya. Mappingnya adalah bahwa satu pekan, dalam 2 pekan ini, setiap pekan dalam 2 pekan itu akan ada 2 blok yang berjalan, yaitu blok biologi molekuler dan blok genetika kedokteran. Kenapa ini menjadi awal? Karena kita mengharap ini adalah dasar keilmuan yang perlu dikuasai oleh para residen tingkat awal sebelum masuk ke mata kuliah yang lain dan juga tentu pada penyelesaian tugas. Jadi pada pekan pertama ini yang bertugas hanya 2 mata kuliah ini, biologi molekuler dan genetika kedokteran. Mungkin nanti bisa diatur biologi molekuler di sesi pagi, genetika kedokteran di sesi siang. Nah, itu berjalan terus-menerus sampai 2 pekan, termasuk di dalamnya adalah evaluasi. Nah, jadi kira-kira pertemuannya 3 jam per hari dalam 2 pekan, artinya 5 hari 1 pekan, artinya ada 3 kali 10, ada 30 jam yang kita siapkan untuk penyajian biologi molekuler dan juga begitu pula genetika kedokteran. Nah, ini yang kita harapkan nanti melihat beban ini karena kita akan berhadapan dengan banyak mahasiswa dan mungkin kita akan bisa memparalelkan. Maka kami berharap nanti dosen-dosen dari yang ada selama ini bisa kita tambahkan dengan dosen-dosen yang tambahan yang memiliki kompetensi untuk pengajaran di bidang itu. Nah, begitu pula dengan pekan ketiga keempat etiko mediko legal dan filsafat ilmu pengetahuan. Kemudian berjalan lagi pekan kelima 6 imunologi farmakologi. Berjalan lagi epidemiologi kedokteran dan evidence serta administrasi kesehatan. Dan kemudian metodologi penelitian, mohon maaf ini kelas tidak ada kelasnya, nanti diatur sendiri ke dalam kelas A dan kelas B yang berjalan secara paralel. Nah, inilah mapping usulan yang kita akan coba aplikasikan di dalam tata laksana dalam penyajian MKDU semester depan dan kita harapkan bahwa kita akan menambah beberapa dosen pada setiap mata kuliah sehingga model-model pembelajaran yang mungkin bisa terbantukan apakah dengan case based learning dan sebagainya itu dengan tambahan dosen itu akan lebih memudahkan para koordinator untuk melakukan prosesnya termasuk juga asesmen daripada umpamanya tugas-tugas yang ada karena kita bayangkan kalau 200-an lebih ya saya bisa membayangkan kemudian hanya 2 atau 3 dosen kemudian ada penilaian tugas atau yang sifatnya
perlu telaah lebih baik. Nah, kalau jumlah dosennya terbatas, saya khawatir kita tidak bisa mengoptimalkan waktu ini ya, karena kalau model yang lama kita masih punya setiap pekan, tapi ini kita berusaha untuk menyelesaikannya dalam 2 pekan. Nah, itu saya kira mungkin yang saya sampaikan pada pemaparan tentang rencana pembelajaran kita untuk MKDU PPDS semester depan. Dan mungkin nanti ada tambahan-tambahan, mungkin bisa ditampilkan deh dosen-dosen yang didiskusikan kemarin. Nah, oke, boleh bisa diperbesar sedikit. Ya, masing-masing satu-satu saja deh, atau 2 mata kuliah supaya kita bisa baca. Ya, soalnya jauh sekali kini baru ndak bawa kayak kacamata. Ya, nah ini umpamanya metode penelitian kemarin dari hasil diskusi Prof. Suryani juga yang sudah ada ditambah dengan Dr. Ilham. Itu kemudian kita usulkan untuk bertambah lagi ada 3 orang ya, para PhD kita ini yang sudah spesialis juga yang bisa membantu di dalam mata kuliah ini, yaitu Dr. Mia, Dr. Gina, dan Dr. Yun ya. Jadi kemudian epidemiologi klinik dan kedokteran berbasis ya, karena selama ini Prof. Wahyuni, Prof. Uni, dan Dr. Kita nambah terus ke bawah selama ini dengan Prof. Nur Nasri, tapi dengan aturan yang ada dari Permen baru bahwa di atas 80 tahun tidak bisa lagi kita masukkan dalam nama-nama dosen kita, maka kita menambahkan yang lainnya untuk bisa menyertai Prof. Uni di epidemiologi klinik dan kedokteran berbasis bukti ya. Saya kira ini ada Dr. Irwin, ada Prof. Herani, mudah-mudahan saya bisa membantu juga masuk ke dalam, dan Dr. Suryani. Kemudian administrasi kesehatan selama ini eh, Pak Cali dengan Bu Frida ya, mungkin kami tambahkan selain Dr. Aco juga Dr. Halid yang saya kira punya pengalaman yang ada juga untuk masalah administrasi kesehatan. Kemudian biologi molekuler Prof. Ros dengan Dr. Marhain, ini kita nambahkan lagi, nanti kalau mungkin ada usulan lagi Prof untuk kita tambahkan, ini kita masukkan Dr. Rusdina sama Dr. Gita untuk membantu juga di biomol. Kemudian etiko mediko legal yang selama ini Dr. Muji sama Prof sama, sama Dr. Gato dan Dr. Cahyon, karena 2 yang tersebut tadi tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam daftar dosen kita, maka kami menambahkan beberapa usulan yang mungkin bisa membantu Dr. Muji. Ada Dr. Jerni, ada Prof. Warsinggi yang baru saja selesai pendidikan hukum kedokteran. Kemudian ada Dr. Berti dan Dr. Husni ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan lagi kami silahkan. Kemudian genetika kedokteran Prof. Upi ya, mungkin ini akan makin banyak bertambah karena Prof. Ican dan sebagainya akan masuk juga ke tim ya. Kalau ada usulan Prof. Rina itu ambil S2 genetik, jadi bisa ditambahkan. mana? Prof. Rina untuk genetika kedokteran. Ada Prof di atas ada. Oh iya. Ya, sudah ada. Itu Prof. Upi, Prof. Rina ya. Iya. Ya. Dr. Ika. Ya, Prof. Irawan sudah dari awal. Ya. Berhenti ya. Ya. Begitu memang kehidupan. Begitu nih kehidupan datang dan pergi. Ya. Siap. Nah, Prof. Maaf Prof ya. Iya, Prof. Sudah, Prof. Kemudian biostatistik, imunologi, Prof. Upi, dan yang ya, yang lainnya ya. Kemudian, nah ini karena imunologi Prof. Upi sudah di genetik, maka mungkin koordinatornya bisa Prof. Agus saja supaya bisa optimal nanti dalam mengkoordinasikan mata kuliah yang berjalan. Ya, ya. Kemudian ada, nah kami masukkan Prof. Uleng, Prof. Rahmawati Minhajat ya, supaya bisa menambah. Ini karena kita berharap bahwa ini selesai dalam 2 minggu, sehingga betul-betul butuh dosen yang cukup banyak ya. Dengan harapan ini bisa tersaji dengan baik, termasuk penyelesaian tugas-tugas dan asesmennya. Kemudian biostatistik dan komputer statistik ya, ini ada sebelumnya Dr. Andi Alfian. Ini kami tambahkan Dr. Gita, Dr. Mia, ada Dr. Rusdina, Dr. Yuni ya, Dr. Suryani Tawali juga kita masukkan. Kemudian farmakologi klinik
Ini Prof. Peter, kemudian Dr. Yanti. Ini kami tambahkan ada dosen kita S3 Farmasi ya yang masuk dalam tim S3 kita, Dr. Ayun ya. Kemudian Dr. Rusdina. Selanjutnya filsafat ini ya Prof. Herani, kemudian Prof. Budu, Prof. Agus ya. Iya, saya dimasukkan katanya bisa berfilsafat sedikit jadi dikasih masuk juga. Ya, karena kami ada karena kita semua ada ya. Kemudian Dr. Isra dan Prof. Irfan. Jadi ini mungkin apa namanya usulan-usulan kami untuk memperkuat proses pendidikan di MKDU kita di PPDS. Saya kira itu mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan. Nanti mungkin Pak WD1 ada hal diskusi dan usulan-usulan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berkomentar? Ya, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau, apakah dari tim Kapus ini sudah melakukan studi banding di tempat lain yang mempunyai penyelenggaraan PPDS terutama untuk kuliah MKDU? Jadi yang pertama mungkin apakah beban yang kita berikan kepada calon dokter spesialis yang notabene sebagian besar banyak akan bertugas di daerah itu memang layak dengan sejumlah mata kuliah ini. Itu yang pertama. Karena saya melihat dari data yang ada memang ada yang masih memberikan nilai E pada beberapa program studi, mungkin karena ketidakhadiran, mungkin karena ketidakseriusan. Nah, memungkinkankah kita sebelum memasukkan nilai ke sistem itu harus dilakukan revisi terhadap nilai-nilai yang memberikan E pada beberapa mahasiswa? Karena miris juga kalau seandainya untuk sistem PPDS kita terlalu mempunyai target yang tinggi, sementara nanti pasti saya yakin bahwa kalau dia bukan dari dosen, dia akan tidak menggunakan ilmu-ilmu lagi yang kita ajarkan tersebut. Saya takut kalau saya keliru, tetapi aplikasinya seperti itu. Maka mohon untuk, tapi ini saya bicara sebagai dekan ya, bukan sebagai dosen. Saya minta Kepala Pusat Program Studi untuk melakukan studi banding terhadap MKDU yang ada di center-center yang melakukan pendidikan PPDS dan melihat komponen-komponen mata kuliah yang akan kita blokkan ini, sejumlah beberapa mata kuliah dan melihat kelayakannya. Kemudian yang kedua, tolong juga untuk nilai-nilai teman-teman dosen untuk beberapa mata kuliah yang saya lihat masih memunculkan nilai E. Jadi kalau misalnya nilai E sangat membuat tentunya dari akreditasi dan sebagainya, apakah tidak memungkinkan? Saya tidak memberikan instruksi untuk hal tersebut karena yang tahu betul tentunya adalah dosen yang bersangkutan. Apakah tidak bisa kita membuat satu model dengan melakukan remedial mungkin sampai berubah nilai yang menjadi E tersebut. Bahkan kita harap mungkin dari tugas-tugas mungkin juga bahkan nilai C pun juga tidak. Kira-kira seperti itu pertanyaan dan arahan saya kepada tim pada hari ini karena kita akan mendengar tentunya masukan-masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya langsung. Assalamualaikum, bisa bicara Prof? Dari Kali di FM. Silakan. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ya, sambil menunggu join, Ibu Dekan tadi Ya. ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Maki. Ya. Ya, saya juga kaget. Saya tidak punya reputasi memberi nilai E. Saya tiba-tiba kaget tadi Prof, karena di administrasi kesehatan itu ada mahasiswa yang nilai E. Waktu saya tanya bahwa kenapa ini mahasiswa tidak ada sama sekali tugasnya dan kehadirannya, bahwa itu mengundurkan diri. Jadi saya kaget kenapa bisa E. Saya punya reputasi tidak akan pernah memberi nilai E. Mata kuliah saya itu cuma 2 nilainya, baik A atau A-. Kalau jelek sekali itu baru saya kasih A-. Jadi itu mungkin kalau bisa dirubah mekanisme apa, andi takdir yang bisa kita rubah supaya itu dirubah jadi E. Jadi saya mengerti Ibu Dekan bahwa memang itu merusak kalau ada nilai E.
Di Mars pun karena bisa di DO itu kalau nilai itu, Prof. Saya kira itu penjelasannya. Ya, makasih. Yang pertama Ayo, dari kan, saya juga mungkin mau memberikan komentar. Boleh? Ya, Wahyuni. silakan. Ya, jadi sebenarnya yang saya heran kenapa tidak ada nilai E. Jadi ada mahasiswa kemarin, ya maaf ya, jadi ada mahasiswa kemarin itu dia membocorkan soal. Harusnya nilai-nilai itu bukan berhenti di B+, harusnya banyak A-nya, kayak semester lalu, semester sebelumnya juga banyak yang dapat A. Cuman karena remedial itu tidak dilakukan, berhubung ada yang membocorkan soal, dan yang membocorkan soal itu adalah mereka yang sebenarnya sudah diperiksa menggunakan alat detektor itu tidak bawa dan ternyata bawa. Jadi itulah maksudnya begini, supaya ada apalagi namanya shock terapi. Nah, selama ini sebenarnya bukan nilai yang menjatuhkan mereka, tetapi ketidakhadiran dalam ujian. Ya, selalu saya kira semua guru juga berpandangan seperti itu. Kalau ada baru ikut ujian, kenapa kita tidak kasih nilai? Cuman mereka tidak hadir. Nah, ada beberapa yang tidak ikut ujiannya Prof. Nasri. Itu sebenarnya yang kemudian nilainya ditunda. Bukan karena kita mau kasih nilai E, tapi komitmennya untuk apalagi namanya berpartisipasi dalam kuliah ini itu rendah ya. Pertama tidak ikut ujian. Kemudian itu tadi jadi ada ketidakjujuran di situ, dan saya sudah melapor sama dokter takdir mengenai kebocoran soal tersebut yang soalnya susahnya dibuat, tapi kemudian ada juga yang membocorkan ya. Gitu. Lalu kemudian bagaimanapun metode yang kita berikan kepada residen, kalaupun ternyata mereka tetap harus melaksanakan tugas-tugas yang notabene sudah dikatakan oleh para teman-teman sejawat bahwa itu bukan tugas yang diberikan oleh teman sejawat tetapi senior yang harus diikuti. Dalam pengalaman saya waktu di UI itu tidak ada yang bisa masuk rumah sakit ya sebelum mendapat SIP, dan SIP itu baru keluar ketika sudah dikatakan lulus. Jadi kayak apa namanya, pengayaan rumah sakit itu masuk dalam kegiatan yang juga dinilai. Tetapi mengulangnya juga, kalaupun ada yang tidak lulus, bukan jatuh makbung pada saat itu, tetapi ada remedial yang dilakukan sehingga pada waktu yang bersamaan mereka juga sudah bisa ikut kuliah gitu. Jadi sebenarnya mau diblokkan, mau di semester panjangkan itu sebenarnya tidak ada masalah juga buat kami, tetapi apakah mahasiswa kita itu mempunyai waktu untuk memberikan tugas. Yang baru-baru kemarin ini yang biasanya nilainya Prof. Nasri itu sekitar ada 40%, kemudian nilai saya 30%, lalu tugas yang diperiksa oleh teman-teman sejawat dari departemen masing-masing itu adalah 30%, itu saya naikkan juga bahwa nilai saya cukup 20% aja. Nilai yang diberikan oleh oleh dosen-dosen dari apa namanya prodi itu saya naikkan. Itu begitu kemarin hasilnya. Jadi sebenarnya sebagai dosen ini kita nggak ada sih mau membuat mereka. Tapi kami berharap bahwa mahasiswa itu juga mengikuti. Ada yang gampang menangkap, ada tapi ternyata bukan itu yang sebenarnya kami nilai, bukan. Jadi penjawab soal itu biasa saja bahwa mereka ada yang tidak bisa menjawab itu, tetapi komitmennya untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ada. Itu saja, Dok, yang dilakukan. Jadi mungkin ada pernyataan bahwa setiap senior yang meminta ini pada waktunya, ini kadang-kadang kuliah pun mereka ditelepon dan dimarahi kenapa tidak angkat telepon. Nah itu kan dari senior, bukan dari dosennya. Saya tahu itu, saya siapa, kenapa kamu menelpon ini. Nah, jadi itu yang saya kira yang harus kita lihat kembali. Ya, meskipun dikatakan sekarang itu sudah zero perundungan, tetapi itu tetap terjadi
kita nggak lihat. Mungkin ya perundungan dalam hal dia sedang kuliah dipotong waktunya. Itu saya kira yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin saya menanggapi sesuai urutan dari Bu Dekan mengenai benchmarking. Tadi saya sudah presentasi Bu Dekan bahwa meskipun bukan benchmarking terstruktur, bahwa kami mengunjungi ke 3 institusi MK besar ini, tapi yang lalu kebetulan karena saya adalah asesor di MK Unair untuk PPDS gizi kliniknya, jadi saya betul-betul 2 hari detail. Itu hari saya belum ngeh. Saya mau tanya sebenarnya tentang mata kuliah gizi, nilainya, tapi saya lihat tidak ada semua nilai-nilai ini. Barulah dijelaskan bahwa mereka itu satu semester, di semester awal memang MKU semua. Dan UI juga kebetulan Kaprodi Gisinya juga sebagai ketua kolegium saya pernah tanya detail, dia juga begitu. UGM juga begitu. Dan tadi sudah ditambahkan oleh alumni ya, Dr. Prof. Wahyuni, bahwa di sana memang ketat karena sama yang kita rasakan sebagai dosen. Saya sebagai dosen imunologi, tadi saya sudah jelaskan juga, pada saat diskusi itu kelihatan. Jadi betul yang Prof. Wahyuni katakan, dan kita mungkin sepakat semua bahwa nilai yang kita lihat itu masih bervariasi, ada yang E bahkan, kemudian ada yang B minus, ada yang B, yang tentu di luar dari harapan kita. Itu karena sistem pembelajaran mungkinnya yang non-blok dan mereka masih ada tugas-tugas di bangsal. Jadi tadi Prof. Wahyuni sudah menegaskan bahwa di UI itu betul-betul tidak bisa diganggu, dan di UNAIR juga seperti itu. Meskipun pada saat saya wawancara dengan di UNAIR ya, masih ada yang curi-curi terus terang. Di UNAIR waktu saya tanya detail ke mahasiswanya, masih ada yang ya seperti yang Prof. Wahyuni katakan, biasanya dari senior yang masih manggil. Tapi secara aturan, ketiga FK besar itu, saya tidak tanya Brawijaya, tapi UI, UGM, UNAIR, UNPAD juga mungkin ya, kalau ada yang dapatkan informasi, semua MKU-nya itu sistem blok dan betul-betul fokus. Harapannya tadi seperti yang Pak Kapus juga sampaikan, kita mau ini dia punya basic ini betul-betul terjaga, berjalan dengan baik, sehingga nanti pemahaman untuk mata kuliah departemen itu menjadi lebih baik. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Kemudian dari Pak Cali, ya saya kira yang khusus untuk mata kuliah administrasi kesehatan, betul yang 2 orang itu mengundurkan diri, meskipun kalau aturan akademik mengundurkan diri itu harus force majeure. Yang lalu ada pernah minta mengundurkan diri tapi tidak memenuhi syarat sehingga ditolak oleh rektorat, nilai E. Kalau ditolak berarti dia E ya, karena dia mengundurkan diri karena alasan yang tidak sesuai dengan aturan akademik. Kami di bidang 1 kalau semuanya sesuai aturan, kita biasanya fasilitasi bersurat ke WR1 yang macam-macam masalah akademik, yang 1001 macam masalah akademik. Alhamdulillah selama ini bisa diselesaikan karena dari rektorat juga. Terus terang meskipun kadang aturan akademiknya tidak bisa, tapi kalau mahasiswanya memang masih serius, misalnya mau memperbaiki termasuk untuk yang lambat pembayaran, yang tidak isi KRS dan lain-lain sebagainya, termasuk pengunduran diri, nilai T, nilai M dan lain sebagainya masih bisa kita fasilitasi selama ini. Kemudian yang ketiga saya kira dari Prof. Wahyuni, saya kira ini penguatan saja ya Pak Kapus, memperlihatkan bahwa memang kita sepakat bahwa mensupport, mudah-mudahan kita akan menjalankan ini dengan metode pembelajaran sistem blok, dan kami sudah mendiskusikan. Semester lalu sebenarnya sudah mau berjalan, tapi waktu kita diskusi malah jadi panjang ya Pak Kapus. Tapi setelah kami berdiskusi bahwa kenapa kita tidak meniru yang di S1 itu, kan banyak juga kuliah yang di-cut jamnya, karena betul-betul kita mau sepertiga itu ada belajar mandiri, kemudian sepertiga pelaksanaan tugas, sehingga sepertiga kuliah itu hanya diskusi dan itu case base. Misalnya kalau imunologi kita tidak terlalu melebar lagi ke teori, tapi case base sehingga lebih fokus untuk, karena ini kan klinis ini ya,
SP1 dan SP2 sehingga mudah-mudahan eh, kita sepakat sebenarnya ini tujuan kita ini untuk sosialisasi mungkin kalau ada masukan tadi dari usulan anggota masih bisa karena waktu kita terbatas. Insya Allah nanti tanggal 7 dan 8 itu kita workshop. Di situ kita mungkin akan diskusi habis mengenai metode, mengenai apa itu RPS, termasuk ya semua topik-topik mata kuliahnya RPS lah sampai sampai selesai mungkin kita akan diskusikan selama 2 hari di tanggal 7 dan 8. Ya, makasih. Tambahan lagi, kayaknya saya mau menyusun RPS sebenarnya. Wahyu nih mau menyusun RPS untuk epidemiologi, tapi belum ada apalagi namanya CPL-nya ini, MKDU. Jadi atau apa kayak yang bisa diseragamkan gitu, supaya saya bisa masuk. Jadi capaian pembelajaran luaran itu mungkin untuk MKDU itu mungkin ada capaian pembelajarannya yang seragam untuk semua PPDS. Oh iya, iya. Ya, itu yang belum sehingga saya juga agak kesulitan untuk Iya, menyusun RPS. insya Allah tanggal 7-8 di workshop mungkin kita detail untuk Ya, diskusikan itu, Bro. ya karena biasa workshop langsung mau hasil. Jadi kalau sudah dibocor-bocorkan juga sudah bisa menjadi juga. Iya, template insya Allah akan kita Ya, kirimkan. ya. Ya, ya, terima kasih. Saya memang tadi tertarik dengan komentar Bu Dekan bahwa mahasiswa yang dapat ya. Jadi sebenarnya bisa saja dia tidak dapat sepanjang dosen itu memantau setiap kali meeting ya. Itu kan dilihat siapa yang tidak hadir. Kalau memang ada yang tidak hadir berarti indikasi mengundurkan diri. Jadi di situ. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk belakang-belakangan dapat ya, jadi seperti itu. Jadi memang kita dosen harus proaktif memantau setiap kali pertemuan. Kenapa misalnya kan selalu ada tugas weekly ya. Setiap habis kasih topik, nah itu yang mereka kerjakan untuk khusus untuk metodologi penelitian biasa kan. Jadi bab 1 ya dikasih teorinya langsung dia kerjakan. Nah di situ kita lihat kenapa ini tidak kerja tugas atau kenapa tidak hadir. Nah itu salah satu upaya untuk kita mendeteksi jangan akhir-akhir menjadi error seperti itu. Jadi kelihatan itu. Kemudian untuk kualitas memang perlu metode yang betul-betul mendekati agar ya proses pembelajaran itu kita bisa evaluasi dengan baik. Contoh misalnya kalau di metodologi penelitian outputnya kan adalah draft proposal yang dia itu bangun week by week ya setiap dan di akhir semester itu lahirlah proposal ya. Nah, itulah nanti yang semester berikutnya dia pakai ditambahkan, diperkuat oleh departemennya masing-masing untuk dia jadikan proposal misalnya nanti pembimbingnya akan lihat oh ini visible atau ini perlu dimodifikasi dan lain-lain. Yang penting dasarnya sudah diberikan. Nah, untuk mencapai itu memang kerja berat ya. Bayangkan berapa itu mahasiswa, ratusan ya, apalagi kelas AB. Saya kira memang itu bisa dilakukan. Nah, kemudian tadi kita sudah masuk ke blok ya, mata kuliah blok. Artinya bahwa dalam kurun waktu tertentu capaian pembelajaran itu harus terpenuhi ya. Nah, saya setuju tadi sudah ada tim ya, ada tim untuk itu dan bagusnya kalau untuk mata kuliah metodologi itu memang ada tim kita lalu kan ini ada lebih 20 apa itu prodi toh? Lebih 20 ya prodi ditambah dengan SP2. Jadi bagusnya adalah setelah diberikan pada saat MKU dilanjut oleh di departemen masing-masing. Jadi menjadi kuat tidak buyar ya. Karena kalau saya lihat hanya sampai 70% yang dia pakai di semester 1 itu sebagai tugas itu yang menjadi penelitian spesialisnya. Masih 30% yang berubah. Nah itu. Jadi mungkin supaya ini betul-betul
tercapai apa yang kita harapkan, nanti dia akan pada saat selesai mata kuliah itu, dia akan di backup oleh didampingi masing-masing di departemennya, ya seperti itu. Jadi itu usul saya supaya apa yang kita lakukan memang tercapai dan tujuan pembelajaran tercapai. Ya. Ya. Terus Ya, yang terima tadi kasih Prof. yang Itu memantau tadi itu kebetulan Prof. kami memang pernah juga ke UGM. Sebenarnya tindak lanjut pada saat berproses di siaga itu kan asesornya meminta untuk bila mana benchmark benerannya. Kan biasa kan benchmarknya itu kita lewat online, tapi dia mau, maka kami betul-betul melakukan benchmark ke UGM sama UNS ya. Selain di Unhas, kalau Unhas kan jelas bahwa memang MKU-nya terstruktur ya. Di UGM ternyata memang begitu juga terstruktur, UNS pun terstruktur. Dan ingat bahwa di SP2 sekarang ya SP2 itu ujiannya itu benar-benar seperti kala-kala S3. Artinya bahwa memang kita dasar itu harus diperkuat ya supaya itu yang pengalaman juga pada saat misalnya membimbing S3 dan lain-lain, terutama yang dokter spesialis no. Jadi pada saat dia untuk SP2-nya juga ujiannya itu seperti S3, lebih malah lebih ya ke arah pelayanan. Betul, betul. Pada metode ya betul, tapi pada saat dia ujian kalau untuk yang bedah ya SP2 bedah seperti itu di metodologinya harus kuat ya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, Prof mengomentari barangkali mengapa sampai draft proposal mereka pada semester 1 masih ada yang berbeda pada waktu penelitian akhirnya, karena kalau saya melihat di dua tempat ini, di gizi dan di penyakit dalam, itu masalahnya mungkin mereka belum melihat kasus-kasus apa sehingga ide untuk bisa memantapkan penelitian itu belum bisa jalan. Yang kedua, masih ada pengaruh tentunya dosen-dosen yang akan memberikan mereka pengarahan untuk melakukan penelitian sesuai dengan bidang yang digeluti sekarang ini, sehingga memang rata-rata anak-anak semester 1 yang memasukkan draft proposalnya hanya sedikit yang akhirnya bisa sampai kepada tahap penelitian. Mungkin metode sudah bagus sekali karena mendapatkan bimbingan dan arahan dengan adanya mata kuliah MKU ini. Tetapi begitu mereka memasuki tahap yang sudah masuk pada tahap satunya, tahap duanya di masing-masing program studi, maka langsung berubah. Bahkan kadang-kadang mereka meninggalkan mentah-mentah itu draft proposal yang sudah pernah diusulkan pada waktu itu. Nah, itu yang menjadi kira-kira masalah pada mata kuliah metodologi penelitian. Secara metodologi mereka terbuka pikirannya, tapi kalau misalnya mau berharap bahwa apa yang dibawakan dalam draft proposal untuk sampai kepada tahap akhir, itu yang masih menjadi kendala. Nah, apakah ada model misalnya mungkin di tahap akhir baru masuk metodologi penelitian, ya harus bertemu dulu dengan para supervisornya masing-masing. Kemudian bisa ada bukti bahwa di ACC dengan judul ini, maka itu diharapkan bisa dikawal sampai pada tahap dia membaca proposal. Kira-kira seperti itu. Makasih. Baik. Ya, baik. Izin kami dengan Ibu Dekan bergeser ke bawah. Ada tamu dari beberapa direktur rumah sakit. Tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa untuk pola yang baru ini, insya Allah nanti kami dalam rapat koordinasi PPDS akan memberikan masukan-masukan dan memastikan bahwa eh, hal-hal yang mungkin bisa diminimalkan untuk yang dapat mengganggu proses pembelajaran dalam MKDU ini akan kita bisa minimalkan, dan saya kira kami akan menyiapkan regulasi-regulasi yang kuat untuk itu ya. Saya kira terima kasih Prof. Agus, mungkin bisa kita lanjut ya. Tampilkan gini dulu. Ya, sambil menunggu itu ada tadi yang saya lupa dari Prof. Wahyuni. Saya juga
berpikir seperti itu, Prof. Wahyu. Ini kalau misalnya kalau jalan ini sistem blok, memang sebaiknya harus atau harus malah ya, harus ada remedial memang. Jadi tidak fair kalau cuma satu kali ujian. Ya. Ya, saya itu yang tidak lulus itu bukan bukan tidak hadir kuliah ya. Kuliah itu ndak usahlah dipercaya itu absennya. Tapi mereka tidak hadir ujian gitu dan tidak kasih masuk nilai tugas itu aja. Tapi Prof, saya bertambah imunologi karena kayaknya gara-gara imunologi nih kita jadi bangun kan. Saya juga mengerti, tapi imunologi itu kita kan berempat ya, kita masuk terus sesuai dengan jamnya gitu ya. Dan kita memberikan tugas, Prof. Tugasnya adalah membaca dan membuat soal. Dan itu nilainya sekitar ya, nilainya kita kasih 80 itu kan ngumpulnya soal ke saya dari masing-masing ini. Misalnya topiknya Prof. Agus, siapa bagian mana, itu aku semua ngumpulin. Nah, itu yang diambil. Dan soal itu bayangkan diambil dari situ 75 sampai 80% adalah soal-soal kan masa 100% ya. Jadi adalah soal-soal sekitar 20% yang saya di bank soal itu saya masukin. Yang dapat 90, 80 itu banyak sekali. Nah ini anak-anak rata-rata di bawah 50 yang dianggap tidak lulus 40, 25 kayak gitu. Sementara itu soalnya mereka gitu. Dan tidak masuk sebenarnya jujur tidak masuk. Ada lagi cerita yang lucu ya saya rasa. Saya kan ngawasi monologi, naik ke atas 4 kali loh saya masuk offline. Terus udah selesai kan keluar nih masuk ke lift kayak gitu. Eh, jadi pernah nanya, Kak tadi ngawas ini ya ke saya, Kak tadi ngawas yang ini ya, kira-kira berapa ya Kak standarnya gitu, standar kelulusan. Dia pakai itu, saya dapat itu, ya. Jadi dia Nggak dikenal sama siswanya. mahasiswa masuk atau tidak 4 kali loh saya masuk offline. Kalau imunologi kan, tapi bukan karena itu nggak lulus, karena itu lulus yang ini anak ini lulus. Mahasiswa tidak kenal, padahal dosennya berdiri. Itu yang buat ini, tapi saya diskusi gimana nih kamu yang ini mana soalnya tadi. Ya sekarang maksudnya ada begitu ceritanya, bukan karena mau memberikan kita, karena bahkan juga ada yang tidak. Sebelumnya kan Tidak bisa, Prof. sebelumnya tuh lulus gitu. Ya, ya, ya. Ya, oke. Paham itu. Ya. Iya. Itu ya tengahnya kuliah kita memang kayak diskusi aja, jadi dikasih tugas kan hanya beberapa sedikit, jadi saya opin dulu mencari jurnal juga nanti dipilihkan yang sesuai dengan kasus genetik yang di situ, yang anak itu sesuai dengan kasus anak, yang bagian anatomi yang sesuai dengan ini karena kan bervariasi. Jadi setengahnya kita yang kasih ini materi, setengahnya dari diskusi dan lain-lain. Jangan selama ini jadi memang kiranya sudah, tapi ada juga nilai ujian dia juga, tapi memang lebih banyak yang tidak datang karena kita juga tidak absen. Karena capek lah kalau Capek. Banyak sekali itu ratusan. Termasuk metodenya untuk finger barangkali ya. Tadi Prof. Wahyuni itu mungkin sempat di absen ulang sehingga dia tahu. Kan Prof. Wahyuni saya tahu persis itu. Mulai dari kehadiran dia lihat kalau memang tidak hadir. Iya. Tidak, Nanti saya tidak absen ulang. Maksudnya saya absen itu hanya apa random aja. ya, 5 ya. dipanggil, ya. Bukan absen semuanya, sudah habis itu Cuma waktunya. salahnya tahu kalau yang terrandom yang dapat nanti yang anu bilang itu juga Ya, tidak. tapi kan tidak ada waktunya, Kakak. Ya. Ini yang Nanti jat diperbaiki. itu tidak hadir kuliah, bukan tidak hadir ujian, bukan tidak Oh, hadir kuliah ya. iya. Tidak ada itu. Ya, Siapa betul. yang bisa hitung? Ya.
Ya, ya, dan satu lagi, kita dengar suaraku. Satu lagi di UI itu, kalau kita misalnya online kuliah, itu ada memang admin situ yang awasi. Diperingatkan di situ bahwa kamu tuh diawasi karena tidak ada, jadi diklik namanya. Setelah itu dilempar keluar, itu sudah artinya tidak hadir. Di sini kita mestinya admin yang melakukan itu, Ya, ya. ya, ya. Syukur Mi, karena saya pikir saya sendiri yang sekek, karena saya tuh juga kalau kalau dia bicara saya suruh kasih keluar. Ternyata memang di UI ya, universitas yang Ada ya adminnya, top rating itu mereka ketat memang begitu, ya. harus disiplin. Dan sebenarnya yang kita nilai juga kan tiga, sikap, pengetahuan dan juga ini. Silakan Pros dari tadi ada usulan untuk dosen. Iya, saya sedikit saja yang saya mau sampaikan, Dokter Gita kan sementara masih pendidikan, jadi nanti ada konflik of interest, ya. Iya, jadi sementara pendidikan mungkin kalau selesai bisa dimasukkan. SP2 Iya. Kemudian neuro yang saya mau tanyakan apakah dijadikan 2 kelas atau 1 kelas saja? Paralel, tetap paralel, iya. Jadi berarti perlu tambahan, iya. Bisakah dimasukkan Prof. Hatta yang di biologi molekuler, iya. Prof. Hatta, Dokter Isra, enggak ada namanya di mana? Di S3 kan kita, ya, Prof. Agus juga bisa, ya. Karena kalau paralel, iya paralel, iya dengan Dokter Sahri Juwita. Jadi berapa tambahannya itu? Sahri Juwita, Prof. Hatta, Prof. Agus, Dokter Gitanya tolong dihapus. Nanti saya tanyakan atau dokter kita tidak bisa, dia di ruang OK terus. Dikonfirmasi ya semuanya yang baru itu kita konfirmasi ulang. Dokter Isra juga masuk situ. Karena memang 2 kelas ini paralel. Saya pikir saja tidak sanggup kalau terlalu sedikit. Karena blok ini sampai tiap hari. Siapa? Genetika. Kita di bagaimana? Belum pi. Nanti Rama kita hubungi semua. Kalau perlu bikin itu ketersediaan fakta integritas seperti biasa kan, fakta integritas lah. Fakta integritas itu kayaknya tidak manusiawi, nah kayaknya itu dosen dikasih begitu amat gitu. Jangan nih, kesediaan saja. Itu minta pindah bagus itu, mengancam, tidak boleh. Kesediaan saja. Ya kecuali kalau rewardnya juga begitu, oke. Tapi kalau tidak, kasihan itu dosen-dosen. Kata-katanya bagus di program satu. Iya. Jangan apalagi ini kan dosen-dosen senior semua, ya. Kalau misalnya siapa? Prof yang senior kita mungkin tidak mengajarnya, Prof Sarifudin Wahid, mereka kan itu bagus-bagus. Tapi jangan dikasih kalimat begitu, dia tidak mau tanda tangan. Tapi suaranya tidak kedengaran ya? Tapi suaranya tidak kedengaran. Halo, dengaran Ji? Ya, baru kedengaran Mi. Tadi Suryani menanggapi mengenai fakta integritas yang sepertinya itu untuk BKD juga di awal itu ada kita tanda tangani bahwa akan mengajar dan lain sebagainya. Sebenarnya memenuhi, kita kan sering diakses ini dari berbagai ISO lah apa segala macam sehingga diwajibkan untuk harus ada masalah teknis kata-katanya di barangkali. Saya sudah menandatangani yang online yang punya S1, menurut saya tidak masalah ya, cukup kata-katanya itu bahwa memang isinya adalah kesediaan mengajar. Karena kita tidak bisa juga menutup mata bahwa ada juga yang
ditempatkan sebagai dosen di situ. Terus terang ini Prof. Suryani beberapa kali ya, Dr. Asti, memang dia tidak mengajar dan itu S1 loh. Kalau S1 itu parah sekali kalau tidak masuk. Sampai kami Prof akhirnya membuat aturan bahwa apa itu ya? Kalau dulu kan kita bilang kalau tidak mengajar tidak bisa masuk soal, rugi juga tetap mahasiswa. Akhirnya betul-betul di awal itu kita membuat ya istilahnya sih secara umum fakta integritas bahwa menyanggupi untuk bukan hanya masuk mengajar, termasuk memasukkan soal. Karena ada juga yang mengajar tapi karena itu yang sudah berulang-ulang mungkin persoalan ini yang kita hadapi dan alhamdulillah saya kira sudah banyak perubahan. Karena kadang kan dosen sebenarnya kita tahu komitmennya ada hanya karena sibuk biasa, tapi jadi penandatanganan di awal itu hanya untuk mempertegas saja bahwa oh ini supaya nanti betul-betul bisa ingat. Karena beberapa kali juga ada, tidak banyak sih, satu dua barangkali ya Dokter Asti yang biasanya sampai kita sudah hubungi tetap mereschedule Prof terus tetap tidak masuk. Mudah-mudahan yang laporan yang terakhir tidak ada Midi, Dokter Asti atau masih ada? Masih ada satu dua Prof. Jadi selalu ada. Jadi mohon maaf, tetap kita harus jalankan seperti itu, tentu dengan cara yang terbaik lah seperti itu. Dari Dokter Muji, silakan. Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, Dokter sedikit memberi saran. Ini kan sudah kita buat sistem yang mempermudah dan mempersingkat waktu. Tetapi kita tetap harus mungkin berkoordinasi kepada kepada Kadep PPDS masing-masing, KPS PPDS masing-masing, bagaimana keseriusan dalam jalannya nanti blok ini. Karena kalau saya Prof Dok izin kalau saya mengajar di MKDU itu izin saya absen walaupun tidak satu-satu memang, tapi saya cuma bilang saya hitung mata 11, angkat tangan mata. Saya tidak perlu menyebut namanya, saya cuma sebut jumlahnya karena yang saya dapatkan ada yang tanda tangankan temannya. Yang kedua Prof, ada yang izinnya operasi sama Dokter Saktika, Dokter Iwan kah yang pernah saya bilang ke Prof. Saya cek pernah orto satu angkatan kita ya, orto kah atau internet lupa. Izinnya itu Dok pergi main bola di Bandung. Saya bilang lain kali kalau kasih alasan temannya jangan bilang begitu, bilangnya seminar. Tapi ada perlombaan bola, jadi mereka ke sana karena perlombaan bola dan seterusnya. Jadi mungkin kita juga minta sosialisasi dari masing-masing KPS kepada dosen-dosennya bahwa kalau MKDU ini sudah dipres waktunya, tolong jangan diganggu. Dan KPS-nya menginstruksi ke senior kalau kuliah jangan diganggu. Kembali seperti itu karena biar kita mau press bagaimana kalau mereka gerasak-gerusuk main handphone, terlambat datang, ketiduran, ada yang sempat tabrakan lah, macam-macam alasannya Prof Dok. Mungkin demikian saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Muji. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa insya Allah hari Rabu tanggal 4 kita akan undang bukan hanya KPS, termasuk KADEP karena kami tahu persis bukan cuma KPS, KADEP juga tentu mempunyai peran di dalam pelaksanaan penyelenggaraan PPDS sehingga mudah-mudahan yang disampaikan oleh Dokter Muji dan memang sering terjadi seperti itu bisa tidak terulang kembali. Jadi melihat best practice apa yang di S1 itu kan paling banyak itu. Jadi biasanya kita bikin kebijakan akademik plus tatip aturan-aturan pelaksanaan dan termasuk dengan KADEP siapa-siapa yang mempunyai yang harus menjamin bahwa itu bisa berjalan. Kita kasih eksplisit tertulis di situ misalnya KADEP harus memberi gini dan sebagainya. Mungkin itu akan kita buat juga untuk PPDS ya Dokter Asti supaya dari awal kita sudah prevensi karena kita sudah ada pengalaman yang lalu. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada lagi, karena kebetulan masih ada agenda juga di bawah, saya akan segera bergabung. Terima kasih atas segala masukan dari para koordinator yang hadir. Satu mungkin yang saya lupa dari tadi saya mau sampaikan, mungkin kita perlu juga ada sekretaris ya. Gimana selain koordinator? Nanti kita diskusikan. Betul, terlalu banyak itu. Karena saya pikir seperti Prof. Suryani, saya juga kebetulan karena
ini pasti akan sibuk. Saya sudah ancar-ancar siapa yang nanti sekretarisku. Presentasi. Untuk input nilai dan lain sebagainya. Nanti kalau disetujui, kami akan assign ada sekretaris karena ini berjalan blok, tentu agak berbeda dengan sistem ini. Dan segala macam terus menghubungi dosennya dan lain sebagainya, dan mungkin koordinator akan bekerja sendiri. Mungkin kita assign satu di bawah koordinator, ada di backup oleh sekretaris yang lebih lebih mudah dan lebih menguasai juga dari segi IT dan lain sebagainya. Ya, makasih. Sekali lagi kita akan follow up nanti insya Allah tanggal 7 dan tanggal 8 workshopnya. Kita tutup pertemuan hari ini, rapat hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu kan aturan yang butuh sekretaris yang mata kuliah yang melibatkan lebih dari 50 orang. Hah? Tapi mata kuliah juga lebih-lebih. Iya. Sedikit, Prof. Mm-mm. Kan sedikit. Ya kalau sedikit apalagi anak muda boleh Ji, tapi kalau banyak ya bagus. Dan juga orang tua anunya, sekretarisnya. 100 di mahasiswanya boleh ada sekretaris itu. Tapi kita kan di FK tetap. Iya beda Ki, beda memang. Kalau Ya. prodi lain, tidak ada nak kerja karena bayangkan itu tidak sampai sedetail itu metodenya, asesmennya. Mereka saya sudah lihat itu kasih sekian, saya bilang enggak sama, memang beda kedokteran, beda. Mm-mm. Apalagi yang dosennya lebih dari 2. Susah. Tidak ada masalah. Ini yang dipikirkan lo apa namanya MKDU itu Sampai jam 12. Iya, mungkin perlu juga sosialisasi, kasih akur dulu itu semua departemen. Eh, iya, tapi jangan karena mereka kan sudah ada jadwalnya itu. Lebih ketat itu di sana. Eh, jam 12 ke atas itu sudah harus Kalau kita tidak ubah